Iya, Kesmas 2023, selamat siang Shalom. Sebagai pengganti perkuliahan, karena Ibu berhalangan untuk hadir secara fisik di tempat, maka diharapkan untuk masing-masing kelas boleh mendengarkan rekaman dari materi perkuliahan kita. Dan untuk itu sebelum mulai, mari kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh mulai. Selesai. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan pokok bahasan terkait dengan toksikologi. Pokok bahasan ini menjadi salah satu yang direvisi dari perkuliahan kita atau RPS dan dia ada di kurikulum yang terbaru. Nah, kenapa demikian? Mengingat ada berbagai perkembangan, berbagai lingkungan efek ke masyarakat ya, baik air, udara, tanah, semua ada berbagai zat toksik atau yang kita biasanya sebut polutan yang memang betul menjadi efek kesehatan kepada masyarakat. Nah, sehingga kita bahas itu dalam satu pokok bahasan terpisah kaitan toksikologi dan aspek lingkungan. Ya, sebagai pendahuluan ini pengantar saja bahwa toksikologi itu adalah ilmu yang berkaitan terkait dengan racun ya dan berbagai efek yang merugikan apabila diberikan dengan sengaja atau tidak sengaja, misalnya paparan melalui lingkungan kepada manusia. Ya, ini asal muasal perkembangan toksikologi dan ini sebenarnya juga merupakan penentu untuk mengetahui batas aman dari suatu bahan kimia. Nah, kalau aspek lingkungan biasa kita kenal dengan NAB ya atau nilai ambang batas atau baku mutu lingkungan BML ya. Nah, selanjutnya bukan hanya terkait itu tapi ada berbagai ilmu yang juga berkaitan atau berkorelasi erat dengan toksikologi. Nah, di antaranya ada berbagai ilmu yang sifatnya ilmu murni seperti biologi, kimia, fisiologi dan seterusnya, tapi ada juga berbagai ilmu yang sifatnya terapan. Misalnya imunologi, ya, forensik. Nah, kita biasa lihat berbagai kasus forensik terkait dengan penyalahgunaan zat toksik terkait dengan berbagai kriminalitas. Nah, itu juga masuk dalam berbagai kaitan antara atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan toksikologi. Nah, salah satunya juga adalah ilmu kesehatan masyarakat yang kita fokuskan pada mata kuliah kesehatan lingkungan dasar. Ya, aspek ini penting, tapi bukan hanya melibatkan ahli toksikologi, ya, namun juga ada peran ahli epidemiologi, ahli kesehatan lingkungan. Di dalamnya juga ada pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang membuat regulasi. Nah, juga ada industriawan atau industri-industri pengusaha yang memang berkaitan erat dengan produksi dari berbagai bahan kimia. Iya, nah ini ada beberapa bidang utama dari toksikologi. Ini sebagai gambaran saja bahwa bukan hanya berkaitan dengan zat apa yang beracun atau tidak, tapi juga ada yang namanya ahli toksikologi deskriptif. Nah, ini melakukan uji langsung terkait toksisitas. Ada juga yang ahli toksikologi mekanis. Nah, mekanis berarti bagaimana mereka bisa mengetahui mekanisme atau cara kerja dari suatu bahan kimia dan juga efeknya. Selain itu ada juga ahli toksikologi yang mengatur atau regulator ya. Dan ini orang-orang atau ahli-ahli yang berwenang untuk menentukan batas aman dari suatu bahan kimia. Nah, ini penerapan dalam berbagai bidang-bidang yang spesifik.
Nah, kita kenal misalnya ada toksikologi forensik, ya, yang berikut ada toksikologi klinis. Yang kita lihat hari ini dalam perkuliahan adalah terkait toksikologi lingkungan. Jadi ada berbagai bahan kimia atau polutan yang tersebar di lingkungan, air, udara, tanah, makanan, dan seterusnya. Dan jelas kita mau mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem, terlebih kepada kesehatan masyarakat. Ya, ini beberapa klasifikasi dari bahan toksik, jadi bisa sesuai organ tujuan hingga dengan potensi racun. Ini referensi tambahan. Yang berikut, kategori-kategori bahan toksik berdasarkan sumber, ya. Jadi ada yang disintetik, rata-rata yang kita pelajari atau kita fokuskan untuk ditangani atau dilakukan upaya pencegahan adalah pada senyawa-senyawa yang sifatnya sintetik. Nah, ini dari eh, makanan, udara, air, dia bisa ada juga pada tempat kerja, pestisida yang umum kita lihat di pertanian, kosmetik, ya cukup banyak ya, kosmetik menggunakan merkuri misalnya. Ini juga sumber-sumber bahan toksik. Namun selain yang disintetis, ada juga yang sifatnya alami. Nah, jadi ternyata bahan toksik pun secara alami ada di alam. Contoh nikotin ada pada tembakau. Ya, selanjutnya ada berbagai jamur, misalnya aflatoksin, ya, atau pada hewan-hewan laut, misalnya tetrodoksin untuk perlindungan diri, ada sengat pada hewan dan seterusnya. Itu juga termasuk kategori toksin alami. Ya, yang berikut, iya, aspek penting daripada eh, zat toksik adalah tentu bagaimana paparan, ya, bagaimana zat toksik itu masuk ke dalam tubuh manusia, sifat zat toksik itu seperti apa, ya. Nah, yang kita lihat pada slide ini adalah karakteristik paparan yang terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, mulai dari sumber atau dari zat toksik itu sendiri. Nah, bagaimana sifat fisik, sifat kimia, apakah dia beracun ataukah tidak, seperti apa nilai baku mutunya atau nilai ambang batasnya, ya. Selanjutnya, bukan hanya sifat dari zat toksik itu sendiri, tapi harus juga melihat bagaimana jalur masuk atau cara paparan ke tubuh manusia. Nah, ini berkaitan misalnya jalur masuk itu bisa dikonsumsi atau dimakan, ya, atau diminum secara oral, atau bisa juga secara inhalasi, dihirup. Nah, selain itu bisa juga masuk melalui dermal paparannya. Nah, selain cara masuk, durasi dan frekuensi serta jumlah atau dosis yang masuk ke dalam tubuh itu juga berkaitan dengan poin kedua ini. Jadi yang pertama dari luar zat kimianya itu sendiri, selanjutnya bagaimana dia masuk ke dalam tubuh, dan yang terakhir adalah kerentanan dari sistem biologis. Yang dimaksud di sini adalah kondisi manusia. Jadi manusia itu punya kerentanan yang berbeda, ada yang sensitif, ada yang tidak, ya, ada yang masih bisa eh, aman dengan bahan toksik tertentu, ada yang bisa timbulkan efek. Ya, nah, ini uraian lebih jelas, ya. Yang pertama berkaitan dengan sifat dari bahan toksik. Ya, selanjutnya berkaitan dengan jalur masuk, dan yang ketiga berkaitan dengan individu itu sendiri, ya, seperti apa. Nah, berikutnya ada berbagai kategori pemaparan. Ya, ada yang dikategorikan sebagai paparan akut. Ya, apa maksudnya? Nah, secara sederhana dijelaskan bahwa jika paparan
kurang dari 24 jam itu dikategorikan sebagai paparan akut. Subakut juga dilihat dari durasi waktunya, yaitu 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Selanjutnya ada yang namanya subkronik, ini 1 sampai dengan 3 bulan, dan yang terakhir ada yang namanya paparan kronik lebih dari 3 bulan. Nah, biasanya yang paparan akut ini lebih berbahaya jika dia langsung menimbulkan efek. Nah, berarti dalam dosis besar, tapi dia punya waktu singkat saja bisa menimbulkan keracunan. Nah, sedangkan kronik karena waktunya lama, biasanya dia dalam dosis kecil dan bersifat kumulatif di dalam tubuh hingga satu waktu tertentu baru dia menimbulkan efek. Ya, itu berkaitan dengan akut dan kronis. Iya, selanjutnya berkaitan dengan masyarakat, berarti harus memperhatikan berbagai hal yang dibawa oleh organisme atau lebih khusus manusia yang berkaitan dengan toksik. Ya, jadi semakin resisten berarti semakin sulit untuk zat toksik itu menimbulkan efek. Ya, sampai dengan misalnya status gizi. Ya, status gizi orang dengan status gizi kurang jelas lebih rentan dibanding dengan orang dengan status gizi baik. Nah, atau berat badan. Nah, berat badan ini juga menentukan dosis. Ya, orang dewasa dan anak misalnya kalau diberi obat jelas dosisnya berbeda. Kenapa? Berat badannya berbeda. Nah, sehingga aspek-aspek ini berkaitan dengan individu atau organisme. Ya, jadi ada ras-ras tertentu yang masih bisa toleran terhadap zat-zat toksik tertentu, tapi ada juga yang hipersensitif tadi. Oke. Ya, berikut ini ada uraian terkait dengan interaksi antar bahan kimia. Jadi kalau kita ingat 3 karakteristik paparan tadi, yang pertama itu adalah bagaimana kita melihat sifat daripada zat toksik. Nah, salah satunya itu adalah dibahas secara umum ya dalam slide ini. Ada beberapa interaksi. Nah, yang pertama ada yang namanya interaksi aditif. Aditif berarti ada 2 bahan kimia, kalau dia diberikan sendiri-sendiri atau bersama, tetap akan menimbulkan efek. Ya, nah, selanjutnya sinergistik, ya sinergi. Nah, dari kata ini saja kita bisa melihat bahwa efeknya membahayakan kalau diberikan secara bersama. Nah, ini contoh dalam bentuk angka. Kalau Anda lihat 2 tambah 3 harusnya 5. Di sini 2 tambah 3 dia menjadi 15. Artinya apa? Berkali-kali lipat daya racunnya. Ya, dampak atau efek kesehatannya. Yang berikut, ada interaksi potensiasi. Nah, potensiasi ini di mana bahan kimia itu sebenarnya tidak mempunyai efek, tapi ketika ditambahkan dengan bahan lain, maka yang tadinya efeknya nol atau tidak ada, dia menimbulkan efek. Nah, ini contoh. Nol sama dengan 2, malah dia menjadi 10. Ya, karena ada potensi ketika dia bereaksi dengan bahan kimia lain. Nah, ini ada beberapa contoh, nanti boleh dibaca. Nah, yang terakhir ada yang namanya antagonisme. Ya, ini efeknya itu sebagai antidot atau kita sederhanakan dia sebagai penawar racun. Ya, jadi 2 bahan kimia tertentu ketika saling berinteraksi yang terjadi adalah dia berkurang efeknya atau efek antidot. Oke. Nah, bagaimana efek-efeknya? Ada yang lokal. Nah, tadi di beberapa slide awal, lokal itu artinya dia pada organ target tertentu, misalnya ke ginjal.
ke hati, ya, ada. Kalau sistemik berarti dia secara sistem menyeluruh ke seluruh tubuh. Ada juga yang namanya efek segera, yang kita sebut tadi ada akut dan kronis. Nah, tapi ada juga yang tertunda, dia masih sifatnya kumulatif, belum terjadi efeknya sekarang. Nah, yang berikut ada yang reversible, ada yang irreversible. Reversible ini berarti masih bisa dipulihkan, tapi yang namanya irreversible ini ketika dia tidak lagi bisa pulih atau bisa timbul sampai efek kecacatan. Ya. Nah, berikut kita lihat sedikit terkait dengan absorpsi, distribusi, dan ekskresi zat toksik. Nah, di lingkungan ada berbagai polutan, ya. Di udara misalnya kita identifikasi ada berbagai polutan yang bisa ada dari kendaraan bermotor, misalnya karbon monoksida, ya, SOx, NOx, partikulat dan seterusnya. Nah, berbagai pencemar ini atau polutan ini kalau dia tidak masuk ke tubuh atau tidak didistribusi, tidak diserap, maka dia tidak menimbulkan efek. Nah, dan ini diawali dari yang namanya absorpsi, selanjutnya distribusi, dan yang berikut adalah ekskresi atau bagaimana dia keluar dari tubuh. Ya, nah, sebelum dia diabsorpsi, tadi kita sudah pelajari bahwa dia harus dulu masuk dalam tubuh melalui 3 jalur yang umum, ya. Yang pertama yaitu ingesti atau pencernaan, inhalasi atau pernafasan, dan kulit atau dermal. Ya, nah, ada kasus-kasus khusus, misalnya dia masuk ke dalam tubuh juga secara sengaja, misalnya lewat intravena ketika dilakukan infus, ya, atau intramuskel ketika disuntik, atau parental misalnya diturunkan dari ibu hamil ke bayinya, ya. Untuk ini berbagai jalur paparan yang bisa terjadi. Nah, next step apa? Setelah dia masuk ke dalam tubuh, tentu kita perlu lihat slide khusus ini supaya kita tahu berbagai bahan di lingkungan yang menjadi media untuk zat toksik itu bisa masuk. Jelas pasti melalui air, makanan, udara, ya, obat-obatan atau kosmetik yang kita pelajari tadi, ini berbagai media yang bisa digunakan untuk masuknya polutan tadi atau pencemar ke dalam tubuh. Ya, nah, secara ringkas kita lihat secara umum saja bahwa yang dimaksud absorpsi berarti proses penyerapan. Nah, beda-beda, beda jalur masuk, beda cara absorpsi. Nah, kalau misalnya dia masuk melalui saluran cerna, berarti penyerapannya melalui usus atau lambung, ya, usus besar, usus halus, dan seterusnya. Sedangkan melalui saluran nafas yang pasti dia masuk melalui alveoli. Nah, tetap akan juga menuju ke darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kulit. Nah, kulit ini juga merupakan barrier atau batas, ya, antara eh, luar polutan ketika dia masuk, dia juga bisa sekret masuk melalui kulit. Ya. Oke, nah ini contoh berbagai gas yang bisa masuk melalui alveoli paru. Ya, ada juga berupa partikel atau partikulat, ya, debu tapi dalam ukuran sangat kecil, 5 milimikron atau 2 sampai 5 milimikron. Ya, ada yang secara alami juga disaring melalui bulu hidung, tapi ada juga yang tetap bisa lewat dan masuk ke paru-paru. Oke. Kulit, ya. Nah, ini misalnya lingkungan-lingkungan kerja yang memang harus sekian jam ada pada lingkungan yang ada gas atau ada cairan, ya, yang memang bisa meresap masuk melalui kulit.
Nah, ini contohnya insektisida pada petani. Nah, itulah kenapa harus menggunakan alat pelindung diri. Karena memang proses masuk insektisida atau pestisida itu bisa melalui kulit. Ya. Nah, selanjutnya setelah diabsorpsi, jelas dia harus didistribusi. Nah, distribusi secara umum kita ingat saja bahwa pasti dan harus melalui darah. Ya, sel darah merah sebagai alat transport untuk membawa zat-zat tadi untuk dia masuk dan disebar ke seluruh tubuh. Oke, ya. Nah, distribusi berkaitan dengan beberapa organ tertentu, misalnya hati, ginjal. Ya, hati dan ginjal ini melakukan proses detoksifikasi, ya, atau zat toksik itu dibersihkan. Nah, sehingga memang makin banyak zat toksik, maka semakin rentan untuk fungsi hati maupun ginjal. Ya, selanjutnya ada beberapa lokasi lain, tulang misalnya. Ini juga bisa jadi tempat penimbunan dari fluoride, timbal, dan seterusnya. Ya. Yang terakhir, ekskresi. Ketika dia diabsorpsi, distribusi, dan bisa diekskresi, harapannya polutan tadi tidak terakumulasi dalam tubuh. Tapi bila mana dia tidak diekskresi, berarti dia akumulasi. Dia menumpuk di dalam tubuh dan satu waktu akan menimbulkan efek. Nah, yang perlu kita ketahui dari ekskresi, ya kalau dia masuk melalui pencernaan, ya berarti paling tidak dia akan keluar melalui urin misalnya ya, atau sorry, melalui fekal ya, ya, atau bisa juga keluar melalui keringat di kulit, atau dia difiltrasi di ginjal, maka dia akan keluar melalui urin tadi. Oke. Atau inhalasi ekshalasi melalui paru. Nah, ini juga sifat ekskresinya terjadi di sana. Oke. Yang terakhir kita lihat terkait dengan dosis respon. Ya, dosis respon ini menjadi titik batas atau batas aman dari satu bahan kimia. Nah, biasa kita pakai pendekatan LD 50 atau lethal dose 50. Apa itu? Satu dosis di mana menyebabkan kematian pada 50% dari populasi uji. Ya. Jadi sebenarnya dia diujikan dulu pada populasi uji, misalnya mencit dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau 50% dari populasi hingga menimbulkan kematian, maka itulah yang disebut sebagai dosis LD ya 50, membunuh dari 50 populasi coba ya hewan coba. Ya, nah, selain itu ada beberapa istilah lain ya, ada juga ED effective dose ya, ada juga TD therapeutic dose ya, yang memang efeknya indeks terapi ya, tapi juga ada TD yang satunya adalah toxic dose ya, pengaruh toksik pada 50% hewan uji. Oke. Nah, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan, ini nanti teori lanjutan, ini hanya sebagai tambahan bahwa bisa kita perkirakan dampak dari polutan yang ada di lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Nah, kita gunakan yang namanya analisis risiko kesehatan lingkungan. Nah, secara umum Ibu sampaikan saja bahwa ARKL ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi kita mencoba memproyeksi atau memprediksi ya kira-kira kalau di udara polutan sebanyak ini, ya polutannya apa, dia masuk ke dalam tubuh masyarakat itu tinggal di lokasi itu sekian lama, berat badan masyarakat itu segini, dan seterusnya. Ada beberapa rumus yang dimasukkan karena dia sifatnya kuantitatif. Nah, kita bisa lihat dalam jangka waktu berapa lama ya kira-kira risikonya muncul. Ya, ada berbagai efek, bisa efeknya karsinogenik,
tapi bisa juga yang non karsinogenik. Nah, dalam ARKL ini kita menggunakan yang namanya reference dose ya, atau dosis yang direferensikan, dalam pengertian bahwa dosis itu tidak menimbulkan efek yang merugikan. Nah, ini semua diatur secara internasional. Nah, bisa dilihat pada ini EPA ya, Environmental Protection Agency dari United States. Jadi ada di websitenya, bisa dilihat apa yang Anda mau telaah, misalnya timbal udara, silakan lihat batas amannya berapa atau RFD-nya. Ya, kita kalau bilang timbal di udara berarti yang kita cari adalah RFC, apa itu? Reference konsentrasi. Tapi kalau bilang pada makanan berarti, atau air berarti dose, reference dose RFD. Oke. Nah, itu sebagai tambahan ya. Ibu rasa cukup untuk kaitan antara toksikologi dengan kesehatan lingkungan. Jadi kalau Anda identifikasi di rumah ada berbagai zat-zat yang sifatnya toksik, ya contohnya obat nyamuk merek tertentu atau eh, tinta printer dan seterusnya, itu sifat-sifatnya adalah toksik. Nah, sehingga memang perlu sekali pemahaman terkait hal ini, apalagi eh, toksik di lingkungan ya, yang di mana manusia hidup dan pasti dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan dampak kesehatan. Ya, Ibu cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan berikut dengan materi terkait dengan biomonitoring, ya, bagaimana kita memonitor ya, baik aspek bio atau dari makhluk hidup atau dari manusia sendiri, ataupun bisa juga monitoring kondisi lingkungan. Nah, pengukuran apa yang bisa dilakukan supaya bisa dilakukan screening misalnya, atau upaya-upaya pencegahan sebelum terjadi efek kesehatan. Ya, itu yang dapat disampaikan. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silakan disimak dengan baik dan kita jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih, selamat siang, shalom.